Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Ayasi Putri, absen 9, perwakilan dari kelompok 5, kelas 9A. Saya akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Proofing pada Cita Rasa Donat. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu ada saya sendiri, Atta Ayasi Putri, absen 9, kemudian ada Eleanor Putri Faithulebah, absen 18, kemudian ada Elva Reta Canisa Aljabirah, absen 20, dan yang terakhir ada Quina Omashifa Hapsari, absen 30. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Donat merupakan makanan ringan dan memiliki beberapa kandungan gizi yang baik. Donat menjadi makanan populer yang banyak digemari oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Cita rasa donat yang disukai konsumen adalah yang teksturnya empuk dan lembut. Agar hasil donat sesuai dengan daya tarik konsumen, dapat dilakukan dengan pemberian ragi dan proofing. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proofing yang tepat untuk menghasilkan donat terbaik? Yang kedua, bagaimana pengaruh proofing terhadap cita rasa seperti tekstur, rasa, dan bentuk donat? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh proofing terhadap ketahanan donat di suhu ruang? Dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui proofing yang tepat untuk menghasilkan donat yang terbaik. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh proofing terhadap cita rasa seperti tekstur, rasa, dan bentuk dari donat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh proofing terhadap ketahanan donat di suhu ruang. Manfaat dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Berperan sebagai pengetahuan ilmu proofing dalam pengelolaan donat dan masakan berbahan tepung dan ragi. Dua, manfaat praktis. Untuk masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi terkait olahan donat dengan proofing. Kemudian untuk membuat donat, penelitian ini dapat memberikan waktu proofing yang benar untuk donat yang lembut dan tahan lama tanpa bahan kimia. Dan yang terakhir untuk penjual donat, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang ketahanan donat sesuai waktu proofing. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Ada proofing. Proofing dapat disebut dengan fermentasi. Fermentasi juga berperan dalam produksi rasa donat. Fermentasi dapat dilakukan di atas meja dan ditutup dengan plastik yang sebelumnya diolesi margarin atau tepung terigu dan diletakkan di ruangan yang terkontrol. Waktu fermentasi biasanya 30 menit, menurut Vardies 1989. Jadi singkatnya, proofing atau yang disebut dengan fermentasi adalah proses pendiaman suatu adonan untuk mematangkan adonan selama waktu yang dibutuhkan. Kemudian ada cita rasa. Cita rasa adalah sifat makanan yang meliputi rasa, bau, tekstur, suhu, dan kenampakan makanan. Rasa merupakan bentuk kerjasama antara panca indera manusia, yaitu penciuman, penglihatan, pengecapan, pendengaran, dan peraba, menurut Steiner and Buttrich 2009. Dan yang terakhir ada donat. Donat adalah roti yang ada lubang di tengahnya seperti cincin yang diberi topping di atasnya. Donat bisa dijadikan sebagai pengganti sarapan atau makan siang. Menurut Edward 2007, donat berbentuk bulat dan memiliki lubang di tengahnya untuk membantu menyalurkan panas saat digoreng. Namun, ada pula donat yang tidak berbentuk cincin, yaitu berupa bulatan utuh yang di dalamnya diberi berbagai pilihan isian. Variasi lainnya ada yang ditusuk seperti sate ataupun memanjang saja dan ditaburi dengan topping seperti gula halus atau coklat. Hipotesis dari penelitian ini adalah donat yang diproofingkan mempunyai cita rasa yang lebih baik, yaitu teksturnya empuk dan lembut. Sedangkan donat yang tidak diproofingkan mempunyai cita rasa yang kurang, yaitu teksturnya yang keras. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian true eksperimental.
Menurut Sanika 2016, true eksperimental adalah desain penelitian yang meneliti kemungkinan penyebab dan efek antara kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan, dan membandingkan keduanya. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada hari Senin, 29 Agustus 2022 di salah satu rumah peneliti. Variabel. Variabel dalam penelitian ini adalah yang pertama, variabel bebas, yaitu di-proofing dengan waktu 30 menit dan 60 menit. Yang kedua, variabel terikat, yaitu cita rasa donat. Dan yang ketiga, variabel kontrol, yaitu proses pembuatan donat. Desain penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Pada penelitian ini, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu adanya persaingan penjualan, menciptakan cita rasa yang menjadi daya tarik konsumen, dan adanya pemberian dan waktu proofing. 2. Literatur study. Metode studi literatur menurut Z 2008 merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta pengelolaan bahan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber dari internet untuk mengumpulkan data. 3. Menentukan tahapan eksperimen. Yang pertama, masukkan tepung terigu, gula pasir, dan juga ragi. Kemudian diaduk hingga tercampur. 2. Masukkan kuning telur dan susu dingin sedikit demi sedikit, lalu aduk hingga setengah kalis. 3. Tambahkan margarin serta garam, lalu diuleni hingga kalis elastis. 4. Setelah adonan donat kalis elastis, bagi adonan menjadi 3. Bulatkan semua adonan dan 2 adonan ditaruh di atas loyang yang telah dilumuri tepung terigu. Lalu diistirahatkan sesuai waktu yang telah ditentukan, yaitu 30 menit dan 60 menit, sambil ditutup dengan kain bersih. Sedangkan 1 adonan dipipihkan dan dicetak tengahnya, lalu digoreng. 5. Setelah 20 menit, ambil 1 adonan, lalu dipipihkan dan dicetak tengahnya. Sebelum digoreng, adonan didiamkan lagi selama 10 menit hingga mengembang. Setelah 10 menit, adonan digoreng. 6. Setelah 50 menit, buka penutup atau kain bersih tersebut, lalu 1 adonan yang tersisa dipipihkan dan dicetak tengahnya. Kemudian, tutup dengan kain bersih lagi untuk didiamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, adonan digoreng. 7. Masukkan ketiga donat tersebut ke dalam plastik, beri keterangan donat yang tidak di-proofing 30 menit, dan yang di-proofing 60 menit. Lalu simpan donat tersebut di suatu tempat selama 1 minggu. Yang keempat, ada analisis data. Donat yang tidak di-proofing akan memiliki tekstur yang keras, ukuran yang kecil, kemudian berjamur lebih cepat, dan banyak jamurnya jika disimpan selama 1 minggu. Donat yang di-proofing selama 30 menit akan mempunyai tekstur yang empuk dan lembut, kemudian ukurannya yang mengembang, dan terdapat beberapa jamur jika disimpan selama 1 minggu. Dan yang terakhir, jika donat yang di-proofing selama 60 menit atau 1 jam, memiliki tekstur yang sangat empuk, tetapi setelah digoreng, donat mengkerut. Ukuran dari donat ini mengembang dan terdapat jamur lebih sedikit, bintik-bintik kecil, jika disimpan selama 1 minggu. Dan yang kelima ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adonan donat harus di-proofing agar menghasilkan cita rasa donat yang lebih baik. Diusahakan adonan donat didiamkan selama 30 menit. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.